あなたを楽園にご案内します。資格を持つ人々に楽園の祝福がありますように。そんなわけないじゃない。私は柔らかくって可愛らしい女の子。あんな男に色々言いたい放題言われちゃって、今だってひどく傷ついている。真剣な顔してたんだもの。邪魔しちゃ悪いかなと思ってね。じゃあまずはお礼を。来てくれてありがとう。なーに、相変わらず騎士ジン、入隊させていただきたい。これから先、私の栄誉と忠誠はあなたと共にある。一日の刑は早朝にあり。今日も頑張ろう。暖かいですね。もちろん焚き火のせいもありますが、あなた様の声、その言葉一つ一つが今はこの私のためだけに紡がれているのだと思うと、ニカドリーのかけらに過ぎませんでしたが、一人の英雄でもありました。先に帰っていてください。私は後から追いかけます。ゴーナウスさんとお話がしたくて、最後にもう一度だけ。Yo, selamat datang di channel Subail. Di video kali ini kita akan ngebahas waifu sejuta umat. Ngebahas putar guide, sedikit karakternya, rekomendasi build, line up, leveling talent, dan lain-lain. Dan akan kubagi menjadi 3 chapter. Tapi sebelum dimulai, untuk informasi aja kalau channel ini adalah channel yang ngebahas guide karakter yang bakalan rilis dari H-7 sampai H-1 dari sebelum official rilisnya itu sendiri. Termasuknya ada Genshin, Heiser, Uwa, sama Zenless. Jadi buat orang yang berhasil nonton video ini sebelum versi patch berganti, selamat, kalian adalah 1% orang yang bisa dapat pemahaman secara penuh tentang karakter tertentu dibanding orang lain di waktu karakternya belum rilis sama sekali dari official. Hore-hore. Buat orang yang baru mampir, silahkan injak tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jadi ya, kita mulai videonya. Castoris adalah karakter berelemen kuantum yang petnya Remembrance, yang fokus dia itu di bagian pengisian stack ultinya sama semburan naganya. Dan Castoris ini ketergantungan banget sama healer, jadi buat ngisi slot sustainer di Castoris, dia lebih ngebutuhin healer dibanding tanker atau preservation. Untuk bagian basic attack, Castoris bakalan nyerang satu musuh yang damage-nya ini scaling dari HP-nya dia. Ini normal, nggak ada yang spesial, skip. Dan untuk bagian skillnya, Castoris punya 2 tipe. Buat tipe yang pertama, Castoris bakalan konsumsi 30% HP semua karakter dan bakalan ngasih blast damage, 1 karakter utama dan 2 karakter sekitarnya. Damage-nya ini scaling dari HP-nya Castoris. Dan buat tipe yang kedua, kalau semisal si naganya Castoris ini lagi ada di field, Castoris bakalan konsumsi 40% HP semua karakter dan bakalan ngasih AoE damage nyerang ke semua musuh. Damage-nya ini scaling dari HP-nya Castoris. Semisal HP karakter satu tim gak cukup, HP-nya bakalan disisain 1 batang, 1 biji. Lanjut ke ultinya, Castoris bakalan ngesaman naganya dan ngebuat si Castoris sama naganya ini langsung advance forward 100%, langsung bisa jalan lagi. Dan si Castoris ini dia bakalan ngesaman field, modelnya kayak fieldnya Locha atau Robin gitu, yang dimana bakalan nurunin semua tipe resist musuh sebanyak 20%. Dan si naganya ini nanti dia bakalan punya action bar yang ada di sebelah kiri dengan speed 165. Semisal si naganya ini udah jalan 3 kali atau HP naganya ini nyentuh 0, naganya bakalan hilang sama field yang nurunin resist musuh juga bakalan ikutan hilang. Masuk ke bagian talentnya, ini poin inti yang ada di Castoris. Castoris ini dia tipe karakter yang gak ngandelin energi sama sekali. Dia modelnya kayak Facial atau Acheron gitu, yang dimana khusus buat Castoris ini dia ada mekanik tertentu yang semisal ada HP yang hilang di tim, setiap poin HP-nya itu bakalan ngisi 1% stack Newbat. Dan kalau stack Newbat ini nyentuh 100%, Castoris bisa pakai ultinya. Untuk bagian talent Castoris ini, semisal ada karakter di tim yang HP-nya berkurang, damage dari Castoris sama naganya ini bakalan naik 20% buat talent level 10. Dan bisa di stack sampai 3 kali, jadi maksimal 60%. Ini masih masuk di bagian skill pasifnya Castoris. Semisal kalian punya Castoris di akun kalian, jadi intinya cukup modal punya aja, cukup modal gacha. Walaupun si Castorisnya ini nggak dibawa ke battle, semisal ada karakter yang mati, dia bakalan hidup lagi. Pasif ini cuma bisa di-trigger 1 kali per battle. Untuk di bagian tekniknya, Castoris bakalan ngebuat semacam field selama 20 detik selama durasinya berlanjut. Semua musuh nggak akan bisa ngedeketin si Castoris. Dan kalau semisal si fieldnya ini masih ada, terus si Castoris mukul musuh,
si naganya ini bakalan langsung disummon dan bakalan bisa langsung nyembur musuh, dan bakalan langsung konsumsi 40% HP satu tim. Tapi dengan ketentuan HP si naganya ini bakalan di set ke 50%, bukan 100% kayak ultinya, dan langsung ngebuka fieldnya itu yang nurunin 20% resist musuh. Dan si Castoris sendiri bakalan langsung dapat 30% stack buat ultinya. Masuk ke bagian skillnya Mouse Spread. Ini ada dua. Yang pertama basic attack-nya, dia bakalan nyerang ke semua musuh, maksudnya naganya, ngasih quantum damage yang scaling damage-nya dari max HP nya si Castoris. Dan skill ini nggak akan konsumsi HP. Tapi untuk skill keduanya, dia bakalan nyebur musuh, konsumsi HP nya sendiri, maksudnya HP nya si naganya. Dan skill ini bisa dilancarin sampai 6 kali berturut-turut, dan kalau misal HP si naganya nyentuh di bawah 25%, dia bakalan meledak, ngasih damage secara area, dan bakalan ngeheal satu party. Naganya bakalan hilang, dan buff dari field yang nurunin resist juga bakalan hilang. Dan untuk skill pasif si naganya ini, dia ada dua. Buat yang pertama, pas si naganya ini masih ada di field, dia dianggap sebagai cadangan. Dan semisal ada karakter yang kena damage atau konsumsi HP, si HP karakter tersebut nggak akan turun sampai minimal sisa satu batang, dan si naganya ini bakalan konsumsi 500% dari HP nya dia sendiri dari HP awalnya dia, dan dia bakalan hilang. Mungkin maksud dari pasif pertama ini, semisal ada karakter di tim yang kena fatal damage, yang bakalan mati itu bukan si karakternya tapi si naganya, kayak semacam jadi tumbal gitu si naganya Castoris ini. Tapi khusus buat pasif yang pertama ini belum tahu jelas kayak gimana, soalnya aku nggak tahu dan belum pernah lihat video di mana si naganya ini jadi tumbal. Buat yang tahu khusus untuk pasif pertama ini silahkan koreksi di kolom komentar di bawah. Lanjut ke pasif keduanya, kalau naganya si Castoris ini lagi di field, dia bakalan ngebuff 10% damage satu tim. Masuk ke pembahasan bonus ability atau skill pasif dari Castorisnya sendiri, dia ada 3. Yang pertama, setiap si naganya ini nyebur satu kali, damage dia bakalan naik 30% dan bisa di stack sampai 6 kali. Lanjut ke pasif keduanya, misal HP Castoris ini sama atau lebih dari 50%, speed Castoris bakalan naik sebanyak 40%, dan kalau semisal semburan si naganya berhasil ngebunuh musuh, atau minimal sampai HP si musuhnya ini nggak bisa ngurang lagi, speed si naganya bakalan naik 100%. Terakhir untuk pasif ketiganya, semisal ada karakter di tim selain naganya Castoris dapat healnya ini bakalan di convert 100% buat ngisi stack ultinya si Castoris. Ini di posisi naganya lagi nggak ada, dan kalau semisal si naganya lagi di field, convertan healnya tadi bakalan dipindah buat nge-heal HP si naganya. Masuk ke pembahasan idolonnya. S1 damage dari skill satunya Castoris, skill pas si naganya lagi di field, basic attack naga, semburan naga, sama ledakan si naganya bakalan naik 120% dari damage originalnya. Dengan syarat HP si musuhnya ada di 80%, dan damage-nya bakalan naik lagi ke 140% dari original damage-nya kalau HP musuh ada di 50% atau lebih rendah. Untuk eidolon 2 nya, sehabis si Castoris ini kesama naga, dia bakalan dapat 2 stack buff Arden Will, yang dimana setiap naganya nyembur satu kali, dia nggak akan konsumsi HP nya dia sendiri dan bakalan diganti ke konsumsi 1 stack Arden Will. Dan kalau semisal si naganya ini dia ngilang, si Castoris langsung dapat 30% stack new bat, stack yang ada di ultinya, tambahan di enhance skill berikutnya. Poin yang bisa ditangkap dari eidolon 2 nya ini, intinya si Castoris nanti bakalan lebih cepat buat ngeluarin ultinya karena kebantu 30% stack new bat tambahannya ini. Sedangkan untuk E3 sampai E6 nya skip, kalian bisa baca sendiri nanti kalau karakternya udah rilis. Untuk set relic yang dipakai Castoris, dia pakai 4 set Morning Collapse, dan untuk planarnya dia pakai 2 set Bone Collection. Bagian baju crit damage, sepatu HP persen, planar quantum damage, link rope HP persen. Untuk bagian Lycan, jelas dia pakai LC signaturnya, atau alternatif lain kalian bisa pakai antara dua ini. Karena Pit Remembrance ini termasuknya baru, jadi buat opsi alternatif untuk LC ini masih sangat sedikit. Dan buat info aja, LC yang dari Simulated Universe bintang 5 itu nggak worth it buat Castoris, karena pasifnya naikin speed, sedangkan Castoris nggak butuh speed. Dan untuk line up nya, karena Castoris ini ketergantungan banget sama pengisian stack ultinya, yang dimana semakin banyak atau semakin tebal HP yang ada di line up, maka semakin cepat pengisian stacknya. Karena stack dari ultinya ngambil dari setiap poin HP yang hilang yang ada di tim buat dikonvert ke stack ultinya. Jadi line up terbaiknya jelas bareng Tribi, karena dia satu-satunya karakter harmoni atau buffer yang HP nya paling tebal. Untuk 2 slot sisanya,
buat sekarang yang paling bagus bareng Sunda, si Sunday sama satu lagi Sustainer bisa diisi Gallagher atau si Galer. Tapi kedepannya udah pasti selesai story itu bakalan diisi sama Haishin atau Hyaksin, apalah sebutannya itu. Tapi kalau pakai dubbing Jepang, karakter di game manggilnya pakai kata Hyanshi. Jadi line up terbaiknya si Castoris buat sekarang ya ini. Untuk alternatif karakter buat yang gak punya 3B atau si Sunday, bisa dibarengin sama MC Remembrance, Ruanmei, Sparkle, Bronya, Pela, entah siapapun itu. Intinya cari yang masuk akal aja, bebas. Untuk prioritas talentnya, pertama ada di bagian skill memo spread yang nyembur itu, lanjut ke talent Castoris, terus ulti, skill, sama terakhir basic attack-nya. Jadi kesimpulan di video ini, Castoris termasuk karakter yang scalingnya dari HP, damage utamanya ada di semburan naganya, dan mekanik ultinya ini yang agak beda dari yang lain. Terus Castoris ketergantungan banget sama healer, soalnya kalau misal dia malah bawanya preservation, misal kayak Aventurin atau Fusuan, nanti ulti Castoris bakalan lama banget keisinya, karena Castoris ini nggak bisa konsumsi HP. Buat orang yang mau gacha Castoris, mungkin referensi ini bisa dijadiin masukan juga. Buat pertama jelas kejar karakternya dulu, terus lanjut ke LC signaturnya, lanjut lagi ke E1-nya, terus terakhir di E2-nya. Buat edelon 3 ke atas nggak worth it buat player FTP atau low spender, kecuali kalian ada beberapa yang role-nya sebagai Weller, itu silahkan bebas. Mungkin semua pembahasan tentang Castoris ini udah dibahas secara detail dan jelas, tapi kalau semisal dari kalian masih ada pertanyaan tentang Castoris ini, kalian tinggal tanya aja di kolom komentar. Dan makasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Buat kedepannya dalam waktu dekat mungkin akan kubuatin video guide Zenless ngebahas tentang karakter Vivian, dan tentu aja videonya akan rilis sebelum karakternya rilis duluan. Dan semisal informasi yang ada di video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa nge-share video ini entah ke teman atau grup Facebook atau komunitas apapun itu, biar teman-teman kalian juga bisa tahu seputar target karakter yang udah aku bahas di video kali ini. Dan cukup sekian, selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Saya pelaku sebagai admin undur diri.